Hai, pecinta film di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar hari ini? Masih suka ikut numpang hotspot sama orang? Sama dong sama saya Wakakak. Kali ini saya akan coba ngerangkum film karya sineas Indonesia, yakni Joko Anwar, yang berjudul Pengabdi Setan 2, Komunion, yang merupakan sequel dari Pengabdi Setan 1 rilisan tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Tara Basro dan Ayu Laksmi. Sebelum ngebahas lebih jauh, alangkah kerennya jika Anda subscribe, share, and like ya, agar saya tambah getol dalam ngebuat konten. Terima kasih. Scene dimulai tahun 1955, ketika seorang jurnalis bernama Budiman Syailendra dibawa oleh pihak kepolisian ke daerah Lembang. Di sana dia rupanya sudah ditunggu oleh rekannya dari kepolisian bernama Mayor Heru Kusuma. Budiman diajak oleh Heru, karena di sana ada peristiwa aneh, yakni mayat-mayat yang berkumpul di sebuah ruangan dengan posisi bersujud. Heru merasa ada sesuatu yang berbahaya bakal terjadi dan meminta bantuan Budi agar hal ini bisa dibuat menjadi sebuah berita. Walaupun dalam beberapa waktu ke depan akan diadakan KTT Asia Afrika di Bandung. 27 tahun kemudian, tepatnya tahun 1984, seorang gadis bernama Rini sedang ditawari beasiswa keluar kota oleh atasannya. Namun Rini menolak karena dia tidak mau meninggalkan adik-adiknya. Tetapi dengan rayuan mautnya, sang atasan mencoba meyakinkan Rini, dan membuat Rini berpikir ulang atas tawaran atasannya tersebut. Berpindah ke sebuah rumah susun yang belum beres, di mana banyak masyarakat yang bermukim di sana, termasuk keluarga Rini sendiri. Di mana tempat tinggal mereka berada di lantai 8. Berpindah ketika adiknya Rini yang bernama Bahri mengikuti seorang wanita bernama Tari. Di mana awalnya Tari bersikap acuh terhadap Bahri, namun bisa berubah karena Bahri bisa menolong Tari membenarkan pintu unit dan radionya Tari. Berpindah ketika Rini diberi misi untuk membuang runtah, yang mengharuskan dirinya melewati tetangga-tetangga anehnya di lantai 7. Dia seperti melihat hal-hal ganjil di sana. Begitu juga dengan seorang anak yang bernama Wisnu yang hendak membuang sampah, dia pun merasa diikuti oleh seseorang di lorong rumah susun tersebut. Dan benar saja. Di tempat lain Budiman mendapat kabar bahwa sahabatnya Mayor Heru telah meninggal akibat bunuh diri. Namun dia memberi wasiat kepada Budiman berupa kotak yang berisi gambar, dan foto-foto, termasuk foto rusun tempat tinggal Rini. Kembali ke rumah susun tempat tinggal Rini, di mana mereka hendak menggunakan fasilitas lift yang berada di sana. Terlihat Tony dan Wisnu beserta ibunya ikut menaiki lift tersebut. Hingga suatu insiden terjadi, ketika lift tersebut rusak dan mengharuskan Wisnu harus keluar terlebih dahulu meninggalkan ibunya. Dan tidak lama kemudian lift tersebut menimbulkan korban jiwa bagi para penggunanya. Termasuk anak-anak yang sedang memungut koin di lantai dasar tempat lift. Kejadian tersebut membuat kaget seluruh penghuni gedung. Namun ajaibnya, Tony bisa selamat dari insiden tersebut. Di tempat lain Budiman sedang menunggu kendaraan umum, dia hendak ke rusun tersebut karena sesuatu bakal terjadi di sana. Namun ada pria misterius yang memberi tahu ada kecelakaan lift pada Budiman di rusun tersebut. Scene berpindah ketika Bahri sudah selesai menjadi servis radio Tari. Bahri yang nampaknya suka pada Tarik, kemudian pergi karena Tari tidak merespon perhatian Bahri. Tari pun mencoba radio yang sudah diservis oleh Bahri, namun tiba-tiba Bahri yang nampaknya belum pergi dari sana kemudian disuruh oleh Tari membuang radio tersebut. Di sisi lain Tari membantu Wisnu membereskan pekerjaan rumahnya, karena dia hanya tinggal seorang diri di sana sekarang. Wisnu pun menunjukkan sebuah buku rahasia yang selama ini ibunya simpan. Namun Rini nampaknya kurang terlalu respon atas apa yang Wisnu infokan. Sementara di tempat lain, Bondi dan Darto menemani Ari dan keluarganya. Karena ayahnya menjadi salah satu korban di kecelakaan lift tersebut.
Namun tiba-tiba listrik di rusun tersebut padam, sehingga membuat suasana pun makin mencekam. Tony yang hendak pulang pun akhirnya diminta oleh Ustadz Mahmud untuk menemani melihat jasad para korban kecelakaan lift. Namun di tengah perjalanan, Ustadz Mahmud memerintahkan Tony untuk mengecek salah satu jasad yang berada di lantai 13. Sedangkan Ustadz Mahmud mengecek jasad di lantai lain. Di tempat berbeda Bondi CS, mencoba mencari bantuan karena listrik mereka padam. Namun ketika ke lantai dasar, di sana ternyata airnya sedang pasang, dan mereka tidak bisa mencari bantuan keluar. Mereka pun akhirnya kembali ke lantai atas, untuk mencari tahu apakah masih ada warga yang masih bertahan di sana atau tidak. Bondi CS pun akhirnya memasuki unit seorang ketua RT di sana. Di sana mereka melihat foto rusun tersebut, serta foto kuburan-kuburan yang tertera tanggal 17 April tahun 1926 dan tanggal 17 April tahun 1955. Yang menandakan akan terjadi sesuatu mengerikan di sana, karena besoknya bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 1984. Tony pun akhirnya tiba di lantai 13, dan melihat jasad Pasutri di sana. Tony yang terjatuh karena kaget melihat mayat-mayat tersebut menatapnya, akhirnya bertemu dengan Dino. Namun bukannya mengantar pulang Tony, si ontohot ini malah meminta bantuan Tony mengambil sendok yang terjatuh di unit sebelah miliknya. Tony yang males pun, akhirnya mau membantu Dino. Tetapi ketika dia berada di suatu ruangan, dia mengambil sebuah album foto yang dimana terdapat foto mirip mendiang ibunya. Tony pun bergegas pergi dari sana, karena melihat piringan hitam yang berisi lagu ibunya tersebut. Di tempat lain, Tari merasa ada yang menemaninya. Namun datanglah Ustadz Mahmud, yang datang dan ikut rehat sejenak di sana. Ustadz Mahmud pun menyarankan pada Tari, untuk mendirikan sholat agar dirinya lebih tenang. Namun bukannya tenang, setan-setan tersebut malah menggoda Tari ketika sholat. Tari yang histeris pun, akhirnya lari keluar dan bertemu dengan Tony dan Dino. Berpindah ketika Wina yang sedang sendiri diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan benar saja, Wina yang ketakutan pun pergi keluar unit mencari ibu yang gak tahu pergi kemana. Namun ada sesuatu yang seperti memanggil Wina ke sebuah ruangan. Rini yang tadinya hanya mau mengambil lilin untuk Wisnu, tetapi melihat kesempatan dalam kegelapan, karena melihat Bahri sedang HS, langsung mencoba mengambil koper rahasia milik ayahnya itu. Setelah berhasil keluar, Tari bertemu dengan yang lain. Tony langsung melaporkan hasil temuannya kepada Rini, begitupun dengan Rini yang membongkar isi koper milik ayahnya tersebut. Namun isi dalam koper tersebut, rupanya kumpulan jari telunjuk manusia yang sudah meninggal. Mereka yang kaget pun akhirnya berniat untuk lari dari tempat tersebut. Tetapi Rini tidak mau meninggalkan adiknya Bondi di sana. Yang alhasil Dino dan Tari harus berpisah dengan mereka. Ketika Bondi CS menyisir ruangan, dia malah dikejutkan dengan bertemu dengan adiknya Ian yang ternyata masih hidup. Bondi yang tidak percaya, akhirnya berteriak dan bertemu dengan kakaknya. Kemudian Wisnu pun masuk ke ruangan tempat Ian berada, dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Lalu mereka pun pergi bersama, walaupun Bondi masih tidak percaya kalau dia memang adiknya. Di lantai dasar Tari dan Dino masih berusaha melewati genangan air yang dialiri listrik tersebut. Namun melihat usaha Dino sia-sia, Tari memilih pergi menyusul Tari dan yang lainnya ke atas. Dino yang merasa usahanya percuma pun berusaha menyusul yang lainnya. Namun ketika dia hendak ke atas, dia malah bertemu dengan hantu Raminom. Dan akhirnya Dino pun mati di sana. Di sisi lain, Tari yang masih berusaha mencari kawan-kawannya, malah bertemu dengan beraneka penampakan di sana. Hingga akhirnya dia pun berjumpa dengan Ustadz Mahmud. Ustadz Mahmud pun kemudian mencoba meng-cross-check laporan Tari. Namun tetapi, cuma di film ini saya melihat seorang Ustadz mati konyol. Tari yang melihat Ustadz Mahmud yang mati pun, langsung kabur mencoba mencari tempat aman. Tetapi seperti nasib Dino dan Ustadz Mahmud, Tari pun harus menyusul mereka berdua.
Ketika Rini dan yang lain hendak mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Bahri. Bahri mencoba menjelaskan semuanya pada Rini, namun ketika melihat Ian masih hidup, Bahri pun langsung mencoba memukul Ian, dan kekacauan pun terjadi. Rini yang tiba-tiba terbujur lemah di suatu ruangan, melihat banyak orang yang berkumpul termasuk adik-adiknya yang ditawan oleh komplotan mereka. Ian yang menghampiri Rini pun, memberikan sebuah daun agar dimakan oleh Rini, yang bertujuan agar Rini bisa melupakan semua kejadian di sana. Namun tiba-tiba Budiman datang di saat yang tepat bersama Wisnu, dan akhirnya mereka semua dapat diselamatkan. Alhamdulillah mereka semua dapat meninggalkan rusun setan tersebut. Nampaknya film ini masih ada kelanjutannya, soalnya Fachri Albar masih joget di ending film. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Assalamualaikum.